Halo semuanya, halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On-Road Indonesia. Kita berada di kawasan Jatinegara dan di sebelah kanan atau sisi utara itu adalah stasiun Jatinegara. Stasiun ini sudah direvitalisasi menjadi stasiun yang cukup besar dan cukup megah, di mana nantinya ini akan mengakomodasi juga terkait DDT ya, atau double track. Double track sendiri merupakan program untuk memisahkan ya jalur antar kota dengan jalur di dalam kota ya, ataupun mungkin sekitar Jabodetabek. Nah, bangunan lama dari stasiun Jatinegara juga masih ada. Nah, kemudian besarnya stasiun tentunya akan dapat melayani lebih banyak penumpang ya, mobilitas para penumpang KRL antar kota dan seterusnya yang terintegrasi. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang telah bergabung di channel On-Road Indonesia dan mendukung channel ini berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur Jakarta Metropolitan Area dan sekitarnya. Di bagian sini kita melihat ada revitalisasi halte Transjakarta. Kita slow motion videonya untuk lebih memudahkan melihat rangka-rangka progres dari pembangunan rekonstruksi atau revitalisasi dari halte Transjakarta Stasiun Jatinegara 2. Halte ini ya akan terintegrasi dengan si stasiun Jatinegara tanpa harus lagi para penumpang keluar ya ke area jalan yang ada kemudian masuk ke dalam stasiun. Nah, dengan adanya integrasi tentunya memudahkan mobilitas para pengguna Transjakarta, juga pengguna KRL ataupun kereta lain yang berhenti di stasiun Jatinegara tadi, terutama juga dengan terkait makin banyaknya ya kapasitas rel yang ada dengan program double track ya. Double track sendiri itu adalah program yang dilaksanakan untuk melebarkan jalur kereta yang memisahkan antara kereta dalam kota dan luar kota sampai ke arah Cikarang ya. Nanti akan punya 4 rel ya. Kemudian si halte ini ya juga terintegrasi cukup panjang jembatan penyeberangan orangnya JPO-nya sampai ke halte Transjakarta Pasar Jatinegara. Lumayan panjang memang, namun ini tentunya memudahkan para pengguna Transjakarta tidak lagi keluar ke jalan ya, namun dapat menggunakan Skybridge ini sampai ke halte Transjakarta Jatinegara. Nah, seperti ini. Mungkin ya ada baiknya halte Transjakarta yang sisi sini itu juga direvitalisasi karena sudah cukup lama dan kapasitasnya kecil ya. Mungkin nanti next program dari revitalisasi Transjakarta yang ada. Namun kami mengucapkan terima kasih kepada Transjakarta yang melakukan revitalisasi sehingga membuat pelayanan dan area halte menjadi lebih baik ya, lebih nyaman untuk masyarakat para pengguna. Kita berada di Jalan Jatinegara Barat ya, dan di sini memang jalannya cukup sempit dan kita lihat trotoar ya di sini kadang-kadang dipergunakan untuk parkir ya, karena memang banyak pertokoan di Jalan Jatinegara Barat sini yang tidak punya lahan ya untuk berparkir seperti itu karena tokonya langsung berada di trotoar ya. Kemudian hal lain yang mungkin perlu segera dilakukan adalah relokasi kabel udara, di mana tiang-tiang ini nanti tiada lagi sehingga Jatinegara bisa lebih baik ya, lebih tertata seperti itu. Kemudian satu lagi yang ini ya, yang tadi adalah lahan parkir. Lahan parkir di sini masih menggunakan trotoar dari pinggir jalan ya, sisi pinggir kiri dan kanan jalan. Dan itu kadang-kadang menghabiskan sisi trotoarnya sendiri sehingga para pejalan kaki sampai keluar. Kemudian ada jalur sepeda juga ya di sedikit nih. Namun di sini dipergunakan oleh kendaraan roda 3 ya, kalau yang di bagian sini diparkir
Jadi memang agak menyempit jalur yang ada di sini, namun ada di dua sisi sebenarnya. Di bagian tengah jalurnya dipergunakan atau lajurnya dipergunakan oleh Transjakarta. Nah, ini adalah pasar Jatinegara kalau kita masuk dari arah Jatinegara Barat. Nah, daerah Jatinegara juga merupakan daerah yang cukup lama dan bersejarah ya bagi Jakarta, Batavia ya, karena Jatinegara dahulu kalau nggak salah itu adalah kabupaten jatuhnya, Mester ya, daerah Mester seperti itu. Pusat kota dulu ada di Batavia, ada di Kota Tua ya. Nah, mudah-mudahan yang di sini dapat tertata. Kalau nggak salah ini sudah ada SJUT-nya, itu ada gorong-gorong di bawah yang bisa dipergunakan untuk merelokasi kabel yang ada di atas di bagian kanan ke dalam tanah, sehingga di sini lebih rapi dari semrawut ya. Kadang-kadang menyeberang kabelnya kiri kanan, kabelnya malah juga sampai turun ke bawah. Kemudian hal lain adalah para pedagang memang karena lahannya terbatas, barang dagangan juga ada sampai di trotoar tentunya. Nah, mudah-mudahan dengan penataan ya semuanya dapat nyaman. Kita lihat di sini ya, bukan cuman para pedagang. Ini kendaraan roda 4 juga parkir ya di sekitar area pedestrian. Lampu LED dari penerangan ya, lampu PJU di sini itu sudah berdiri sejak dari tahun 2016 ya, dari sebelum Pak Anies juga, dari sekarang juga ditambah lagi. Waktu itu juga di zaman Pak Ahok sudah dipasang, kemudian dapat dilanjutkan nantinya sehingga Jakarta menjadi hemat energi dalam hal ini dan mengurangi kabel-kabel ya dengan adanya sistem kabel di bawah tanah. Ya, di depan sana kita melihat ada halte Transjakarta baru ya, dan itu sebenarnya adalah revitalisasi dari halte Transjakarta Kebonpala. Nah, di sini besinya belum dicat putih ya, rangka-rangkanya. Biasanya rangkanya menggunakan rangka putih, di sini nampaknya warna hitam, tapi nggak apa-apa. Nah, halte Kebonpala nantinya itu juga akan terintegrasi dengan stasiun KRL Matraman. Stasiun KRL Matraman ini cukup baru ya, dioperasikan. Tentunya sangat membantu para pengguna KRL untuk tidak lagi misalnya ingin ke arah Matraman, tidak lagi turun di Jatinegara dan pindah moda transportasi, misal naik Transjakarta atau seperti itu, dan mengalami kepadatan seperti yang kita alami. Dengan turun di stasiun Matraman ya, kemudian naik Transjakarta di Kebonpala, tentunya akan lebih cepat sampai di tujuan. Nah, proyek double track ya, kita bisa lihat di depan sana itu sudah ada layang baru untuk track yang baru ya. Cukup padat memang di daerah sini karena proses revitalisasi dari halte Kebonpala masih berlangsung. Tampak di sana ada KRL yang masuk dan berhenti di stasiun Matraman. Nah, semoga nanti dengan selesainya revitalisasi tentunya arus lalu lintas di sini mudah-mudahan lebih lancar ya. Kemudian para penumpang kereta bisa pindah moda transportasi dan sebaliknya ke halte Transjakarta dengan mudah. Nah, dari arah Manggarai ke arah Jatinegara itu double tracknya masih dalam proses. Kalau nggak salah itu ada satu lokasi bernama Gunung Antang ya, antara kemungkinan berada di dekat sini yang akan dibebaskan tanahnya, lokasinya seperti itu, clearance, karena masih ada bangunan-bangunan liar yang ada di sana, sedangkan pihak pelaksana harus melakukan kelanjutan dari program double track ini. Sudah diberikan surat peringatan juga untuk bisa dibongkar sendiri atau kemungkinan akan dibongkar paksa oleh petugas ya. Tampak di bagian kanan halte Kebonpala ya, jauh lebih baik dari sebelumnya. Di sini ada dipasang bondek dan siap dilakukan pengecoran di bagian atas untuk sebagai dasar dari lantai 2 ya, karena nampaknya ini menggunakan 2 lantai dan ada tiang yang akan menuju ke stasiun Matraman ya, kayak Skybridge, sehingga tidak lagi turun ke bawah dan masuk ke dalam stasiun. Jadi di sini terdapat nantinya sekitar sini ya akan terdapat 2 halte Transjakarta yang terintegrasi dengan stasiun KRL.
yaitu bukan cuma KRL ya, bisa stasiun antar kota mungkin di Jatinegara seperti itu. Atau mungkin sahabat mungkin bisa berbagi apakah Jatinegara juga ada antar kotanya. Nah, di bagian kanan masih ditutup ya oleh papan ya, nampaknya seperti itu untuk melanjutkan konstruksi tiang-tiang yang akan menghubungkan si halte Transjakarta Kebonpala ke arah kiri ya, ke arah kiri kita ke sisi barat menggunakan Sky Bridge. Nah, tadinya kita tidak melihat di sini ada kereta ya, karena hanya ada di sana viadak yang itu tuh jalurnya. Sekarang sudah ada layang kereta di sini dan saat ini dipergunakan untuk KRL, di mana peronnya sampai ke sini. Ya. Nah, ini adalah sebelah kiri area masuk ke stasiun Matraman, stasiun KRL Matraman. Nah, stasiun KRL sendiri juga nambah satu lagi, yaitu BNI City ya, setelah stasiun Sudirman. Karena tadinya BNI City dipergunakan untuk kereta bandara, sekarang bisa dimanfaatkan oleh KRL. Oh, ternyata ada yang mundur di sini. Ini nampaknya dipergunakan untuk SAR ya. Perahu polisi. Perahu dari fiberglass plastik. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini adalah viadak yang lama atau jembatan kereta di bagian atas ini yang menghubungkan Jatinegara dengan Manggarai sebelumnya ya. Mudah-mudahan nanti ke depan double tracknya selesai, integrasi halte dan stasiun selesai, memudahkan masyarakat. Salam sehat.